Sesungguhnya para pekerja rumah tangga ini adalah bagian paling penting dari sebuah rumah tangga. Khususnya bagi saya pribadi, saya sangat bergantung kepada para pekerja rumah tangga dan mereka adalah bagian dari keluarga kita. Namun ironisnya, bagian terpenting tersebut justru sering menjadi terlupakan dan bahkan mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, bukan hanya tidak menyenangkan, bahkan sering sekali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dan bahkan perlakuan-perlakuan yang sesungguhnya melanggar hak hidup mereka dan hak asasi kita sendiri. Karena potret pekerja rumah tangga di Indonesia itu masih, kalau dibilang buram, itulah faktanya ya, bukan sebuah drama sepertinya. Karena sekitar 4 juta perempuan di Indonesia itu masih bekerja sebagai PRT. Buramnya adalah apa? Buramnya karena dia berada dalam ketimpangan relasi sosial dan kultural dengan pemberi kerja. Rata-rata berasal dari keluarga miskin dan pendidikannya minim. Bahwa dia harus diakui sebagai pekerjaan itu menjadi sesuatu yang penting juga. Dan kita juga penting ya membatasi usia terendah PRT bekerja, yaitu usia 18 tahun. Ini juga menjadi isu krusial yang sering ditolak. Sementara kita sudah punya UU Perlindungan Anak, sudah meratifikasi konvensi ILO 182, penghapusan pekerjaan terburuk terhadap anak, dan juga 138, ya, yaitu penghapusan pekerjaan anak. Dan Indonesia sendiri sudah menerapkan rancangan aksi nasional bahkan sejak zaman Gus Dur tahun 2001, tahun 2022 sudah tidak ada pekerja anak. Nah, ini yang harus sebenarnya dimasukkan ya, meskipun memerlukan masa transisi. Di dalam rancangan undang-undang ini dari awal memang saya melibatkan banyak pakar ya. Saya mengajak Amiruddin Arahab dari Komnas HAM, Robertus Robert, Ari Sujito, ada kakak Dedi Ramanta juga yang lama melakukan advokasi. Selain Mbak Lita dan teman-teman ya, yang intens kita menyusun ulang sebenarnya draftnya ini. Nah. Lalu ada kontrak yang di UAE itu yang dipersyaratkan oleh pemerintahnya. Tapi ternyata ada kontrak lain, yaitu kontrak yang dibuat oleh pengerah tenaga kerja dengan calon majikan di mana PRT itu tidak dilibatkan. Nah, ada 3 kontrak itu sering diatur hal-hal yang sama, misalnya besar upahnya berapa gitu. Nah, itu mana yang akan dipakai? Adalah yang ketiga, yaitu yang dibuat oleh calon majikan dan pengerah tenaga kerja. Dan berapa banyak tuh upahnya? Separuh dari UMR di UAE. UMR-nya 1.300 dirham, orang kita tuh dapatnya paling banyak 700, kebanyakan 600-650 kayak gitu. Nah, kontrak ini juga mesti dilihat ya teman-teman nanti di dalam merumuskan itu seperti apa gitu ya. Domestic worker ini kalau saya melihat, ini sejak dalam pikiran dan dalam kesadaran hukum kebangsaan ini sudah mengalami perlakuan diskriminatif. Karena domestic worker itu dalam sosiokultur tidak pernah dipahami sebagai worker, tapi dipahaminya sebagai helper. Nah, ini yang saya kira mengerikan. Kesesatan pikir ini sudah kemudian menjadi problem kebangsaan kalau menurut saya. Padahal konstitusi kita cukup tegas bahwa berbicara tentang diskriminasi sejak dalam pikiran atau dalam bahasa konstitusi kita di dalam pasal 28G ayat 2 dikatakan merendahkan derajat martabat kemanusiaan itu termasuk pelanggaran HAM. Saya membaca undang-undang Filipina tentang kerja rumah tangga. Terus terang undang-undang ini sangat simpel, 45 pasal 10 bab. Tetapi semua yang kita bicarakan tadi telah terangkum di dalamnya. Tapi pikiran yang dipakai adalah pikiran yang sangat jelas bahwa ini adalah hubungan pemberi kerja dan hubungan yang mendapatkan pekerjaan, yaitu pekerja rumah tangga yang dilindungi oleh negara. Maka mereka sampai misalnya bahwa di dalam pasal 6b dikatakan makan itu 3 kali sehari. Contoh lain bahwa upah minimum itu adalah 2.500 peso untuk kawasan ibu kota negara. Jadi kawasan Manila, 2.000 peso untuk kelas
kota kelas 1 dan 1.500 peso untuk kota lainnya di bawah itu. Dan setiap tahun itu ditinjau kembali. Jadi saya pikir persoalan kita itu adalah memang tidak ada keberanian atau kemauan politik, kemauan sosial bahkan di DPR.